Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Dia sangat gembira dan menatap Sulinger dan tersenyum. Ayo bertaruh. Bagaimana menurutmu? Apa? Sulinger menjawab dengan lembut. Jika saya membuka tungku sekarang dan mengeluarkan pil yang telah disempurnakan, Anda akan berutang permintaan lain kepada saya. Bagaimana dengan itu? Sekarang, Sulinger terkejut saat dia bergumam pelan. Senyum muncul di bibirnya sekali lagi saat dia menjawab, bagaimana jika pilnya tidak lengkap atau pil yang gagal? Kalau begitu aku akan berutang permintaan padamu, atau kita bisa membatalkan permintaan yang kau pinjam padaku. Pilihan ada di tanganmu. Baik, Sulinger tertawa dan setuju. Berdasarkan pengamatannya, Suke hanya berhasil memperbaiki pil di tengah jalan. Tidak mungkin pil di dalam tungku selesai. Jika bahkan satu pil sempurna muncul, itu akan menjadi keajaiban. Selain itu, tidak mungkin tidak ada pil yang gagal. Oleh karena itu, terlepas dari bagaimana dia melihatnya, dia pasti akan menang kali ini. Dan dia sudah memikirkan permintaannya. Tanpa ragu, Suke harus tetap berada di dalam suku setan langit. Ingat, jika Anda kalah, Anda harus tetap setia pada kata-kata Anda dan menjadi pecundang yang ramah. Sulinger mengingatkan Suke, khawatir dia akan menarik kembali kata-katanya. Suke tertawa terbahak-bahak dan menjawab, tentu saja. Saya adalah orang yang paling dapat dipercaya. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia meletakkan sayap ayam panggang ke bawah dan berjalan menuju tungku. Sekelompok orang telah melihat Sulinger dan Suke berbicara satu sama lain meskipun mereka tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Suke kemudian berjalan menuju tungku dengan hati-hati. Semua orang di sekitar berasumsi bahwa dia telah setuju untuk menghentikan pemurnian pilnya sekarang dan menghela nafas lega. Kabut 7 warna keluar dari dalam tungku dan naik tinggi ke langit. Pada saat yang sama, sepotong kecil petir biru menembus kabut, seperti sambaran petir mini. Apa itu? Apakah saya melihat sesuatu? Mengapa ada pemandangan seperti itu? Semua orang terkejut. Xiao Yu, yang duduk di samping sambil menggigit sayap ayamnya mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan juga bingung. Itu, Cloud of Pil Perfection, itu benar-benar Cloud of Pil Perfection. Dia mulai gemetar saat dia membisikkan kata-kata itu dengan pelan dan menjatuhkan sayap ayam ke tanah. Dia memberikan pandangan tidak percaya ke arah Suke. Xiao Yu, ada apa denganmu? Su Xiaoqi dikejutkan oleh gerakan tiba-tiba Xiao Yu dan buru-buru bertanya ada apa. Semua orang yang berdiri di luar, termasuk Sulinger mulai berkumpul di sekitar Xiao Yu. Xiao Yu berseru kaget, kakak Sage Agung terlalu luar biasa. Begitu tungku memancarkan awan seperti ini, yang disebut Cloud of Pil Perfection, itu berarti produk jadinya memiliki nilai tertinggi. Nilai tertinggi? Bukankah nilai pil ditentukan oleh jumlah bintang? Su Xiaoqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Namun, di bawah setiap bintang, masih ada rentang kualitas yang berbeda. Dengan kemampuan saya sendiri, saya hanya menyempurnakan pil vitalitas kelas 2 bintang tingkat menengah. Pil yang saudara Sage haluskan sebelumnya juga kelas bintang 2. Tapi sekarang, batch pil baru ini adalah pil kelas bintang 2 sempurna. Menurut catatan, pil kelas bintang 2 sempurna bahkan lebih berharga dan berharga daripada pil kelas bintang 3. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 40 poin tindakan tangguh. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 60 poin tindakan tangguh. Sepasang bunyi bip bergema di benak Suke saat bibirnya membentuk senyuman. Dia mengayunkan tangannya ke arah pil dan meraihnya dengan mantap. 10 pil penghindaran petir dikeluarkan dari tungku. Dia telah mendengar apa yang dikatakan Xiao Yu tentang awan itu juga. Memang, hanya pil yang paling sempurna yang akan memancarkan awan di atas tungku setelah proses pemurnian selesai. Sun Wukong, tiba-tiba, Sulinger berteriak saat dia berjalan menuju Suke dengan serius. Ikut denganku sekarang. Ah, ada apa? Suke membeku. Namun, Sulinger tidak menjelaskan. Dia berbalik dan keluar dari ruang pemurnian. Semua orang di sekitar juga terkejut dan tidak mengerti apa yang terjadi. Suke agak takut ketika dia berteriak, Linger, bukankah kita? Bukankah kita maju terlalu cepat? Kamu ingin langsung menuju hutan sekarang? Mengapa kita tidak melakukannya saat nanti? Sekarang masih cerah dan terlalu mencolok untuk seleraku.
Sulinger berhenti tetapi tidak menanggapi Suke. Dia baru saja mulai waspada dan melihat sekelilingnya dengan curiga. Dengan ekspresi muram, dia berbisik, Sun Wukong, ayo pergi ke Lightning Pool sekarang. Jangan menunggu lebih lama lagi. Ah, Suke tercengang. Ada apa? Bukankah kita bilang untuk berangkat besok pagi saja? Itu adalah rencana awal tetapi itu tidak akan berhasil lagi. Sulinger menggelengkan kepalanya dan menunjuk pil di tangan Suke dan melanjutkan, pil ini akan membawa bencana dan kematian ke suku kita. Kita harus berangkat sekarang juga. Apa masalahnya? Suke mengerutkan kening. Ada dua alasan. Yang pertama adalah ada pengkhianat di dalam suku kita, meskipun aku belum bisa memastikan siapa itu. Tapi begitu pengkhianat dan musuh mengetahui fakta bahwa kita membawa pil penghindaran petir, seluruh ras manusia iblis akan menyerang suku kita dan membunuh kita. Bahkan binatang iblis mungkin akan berbalik melawan kita. Ketika Sulinger berbicara, dia berhenti sejenak dan menatap Suke dengan nada meminta maaf. Alasan kedua adalah nenek tua dari ras kita akan memenjarakanmu begitu dia mendengar kabar bahwa kamu bisa memurnikan pil semacam itu. Suke menguap sebelum mendesak Sulinger untuk berangkat. Masih ada beberapa keraguan di dalam hati Sulinger. Namun, dia masih tidak bisa melihat melewati boneka penyamaran Suke dan situasinya memang mendesak. Oleh karena itu, dia membuang semua keraguan dari pikirannya dan membawa Suke lebih dalam ke hutan. Karena kolam petir sangat jauh dari domain suku setan langit, mereka tidak melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Sulinger segera mengaktifkan perangkat teleportasi milik sukunya. Hanya saja perangkat teleportasi tidak mengirimkannya langsung ke kolam. Mereka hanya berhasil menempuh setengah jarak, meninggalkan setengah lainnya untuk dilalui oleh mereka berdua. Ini adalah pertama kalinya Suke menggunakan perangkat teleportasi seperti itu dan sangat penasaran dan terpesona olehnya. Seluruh perangkat teleportasi adalah piring ajaib berwarna abu-abu di tanah. Itu agak menyerupai item yang digunakan dalam ritual dengan banyak prasasti yang tertulis di seluruh batu besar. Suke telah melihat barang seperti itu untuk dijual di dalam toko sistem juga. Namun, itu sangat mahal dan Suke tidak mampu membelinya. Berdiri kokoh. Sulinger mengingatkannya sebelum berjalan lurus ke arah piring. Dia kemudian mengambil batu roh dari cincin penyimpanannya dan menamparkan batu itu. Ledakan. Seketika, perangkat teleportasi mulai bergemuruh dan bergetar. Semua prasasti di piring memancarkan cahaya yang menyilaukan sebelum menghilang dan muncul di udara di depannya. Saat udara di sekitar mereka mulai bergerak cepat, kecepatannya meningkat setiap detik. Pada saat berikutnya, Suke bisa merasakan kekuatan yang kuat mengelilingi dirinya saat segala sesuatu dalam penglihatannya menjadi kabur. Rasanya seperti dia sedang duduk di roller coaster di mana segala sesuatu yang bergerak melewatinya menjadi kabur. Tak lama, semuanya berhenti di sekelilingnya. Ketika Suke mendapatkan kembali indera arah dan penglihatannya, dia menyadari bahwa dia berdiri di dalam dataran pegunungan yang sunyi. Namun, dia masih berdiri di perangkat teleportasi yang sama seperti sebelumnya. Sekarang, kita harus bergantung pada seberapa cepat kaki kita bisa membawa kita. Sulinger berjalan ke Suke dan berbicara dengan termenung. Suke menganggukkan kepalanya, matanya masih terfokus pada perangkat teleportasi di bawah kakinya. Apa masalahnya? Sulinger berbisik pelan. Suke sadar kembali dan menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa. Aku hanya berpikir, karena kita berdua pria dan wanita lajang yang bepergian bersama, itu mungkin tidak terlalu tepat. Sulinger mulai tersipu sebelum memutar matanya, tolong hentikan semua pembicaraan omong kosong ini. Ayo pergi menuju kolam petir sekarang. Terlepas dari seberapa cepat kita bepergian, itu akan memakan waktu setidaknya 1 malam. Masih dalam bahaya sampai kita mencapai. Jangan khawatir, dengan aku di sekitar, tidak ada yang bisa menyakitimu. Selain itu, kamu masih berutang 2 permintaan padaku. Kamu bisa menjilat 2 kali. Suke tertawa terbahak-bahak. Apa yang menjilat 2 kali? Sulinger bertanya dengan hati-hati. Bukan apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan memberitahumu begitu kita melewati kesengsaraan. Suke tersenyum dan menjawab dengan misterius. Benar, saya ingin berpartisipasi dalam ibadah kesengsaraan Guntur pada hari kedua juga. Anda, Sulinger terguncang kaget sebelum tertawa. Kamu hanya dari tahap inti emas dan kesengsaraan yang akan kamu alami hanya akan menjadi 49 kesengsaraan. Jadi apa? Apakah itu berarti bahwa 49 kandidat kesengsaraan tidak dapat berpartisipasi dalam ibadah kesengsaraan Guntur? Bisa. Hanya saja tidak perlu.
Menurut yang saya tahu, ada 8 suku yang akan bersaing dalam pemujaan kesengsaraan Guntur ini. Semuanya berada di yayasan penuh tahap bayi asli. Semua orang akan berurusan dengan 59 kesengsaraan. Jika kamu berpartisipasi, semua orang akan mulai mengejek dan menertawakanmu. Haha, mengejekku? Tidak apa-apa, biarkan mereka tertawa. Suke menyipitkan matanya dan tersenyum. Itu adalah kesempatan yang bagus untuk bertindak keras. Mengapa saya tidak pergi? Selain itu, Suke sangat percaya diri untuk berhasil dalam 49 kesengsaraannya sendiri. Justru karena dia begitu percaya diri sampai puas sehingga sistem bahkan memperingatkannya dan mengingatkannya untuk mempersiapkan diri. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu begitu santun dan tenang untuk membiarkan orang lain mengejekmu. Sulinger berbisik kaget. Memang, dia selalu berpikir bahwa Suke adalah orang yang sangat keras kepala dan sombong, yang tidak akan mampu menelan hinaan dan ejekan. Ketika mereka akhirnya tiba di pintu masuk Lightning Pool, hari itu cerah dan cerah. Langit dilapisi dengan awan seputih perut ikan, dan garis-garis merah terpancar dari matahari terbit. Ada banyak mantra pertahanan yang dipasang di pintu masuk kolam petir. Sebuah penghalang tak berbentuk samar-samar bisa terlihat juga. Dari waktu ke waktu, garis-garis listrik akan melonjak melintasi penghalang tak terlihat, menyebabkan ketakutan di hati mereka yang tidak diizinkan masuk. Yo, ini Sulinger suku setan langit. Dia telah menemukan monyet jantan sebagai pendamping. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa mengatasi kesepian. Bukankah itu sudah jelas? Lihat wataknya. Dia pasti seorang wanita yang tidur dan menikmati kebersamaan dengan pria. Bagaimana dia bisa tahan sendirian dan kesepian? Kekeke, sayang sekali dia tidak dapat menemukan pasangan yang lebih baik dan harus puas dengan monyet ini. Haha, dan itu adalah monyet dari Golden Core Stage. Tidak menyangka seleranya berayun seperti ini. Semua orang mulai berbisik pelan, meskipun masih bisa mereka dengar. Sialan, hewan-hewan cacat mental ini. Rambut Suke berdiri di tepi dan hendak menyerang balik ke kelompok binatang iblis yang bergosip. Namun, Sulinger telah mengantisipasi ini sebelumnya dan menariknya kembali untuk menahannya. Dia mempertahankan ekspresi tabah dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu lupa semua yang aku katakan sebelum kita masuk? Jangan pedulikan mereka. Tunggu sampai aku berhasil menyelesaikan kesengsaraanku dan mencapai tahap transformasi bayi. Hehe, kenapa kita harus menunggu? Aku berjanji tidak akan menyemburkan sampah lebih awal. Tapi mereka datang untuk memarahi kita. Aku tidak tahan lagi. Aku harus segera membalas dendam, cara saya. Suke selesai berbicara dengannya dan menoleh ke arah sekelompok binatang iblis. Tidak, Sulinger khawatir. Namun, Suke sudah memulai serangan verbalnya. Persetan dengan semua ibu tunggalmu? Bukankah dia mengajari kalian semua untuk menyikat gigi? Apakah itu alasan semua mulutmu begitu kotor? Apa yang kamu lihat? Apakah kamu percaya betapa hebat di sini akan menggunakan tongkatku untuk merobek pantatmu lagi? 10 binatang iblis di sekitar membeku karena terkejut, sebelum keterkejutan mereka berubah menjadi kemarahan. Mereka semua adalah tahap bayi asli dan dimarahi dan dihina dengan sangat keras oleh monyet tahap inti emas. Itu terlalu menyebalkan. Keterlaluan. Apakah kamu muak dengan hidup? Seorang pria dengan hidung banteng berdiri untuk mencaci maki dia. Suke terkikik dingin. Apakah aku muak hidup tidak ada hubungannya denganmu? Lagi pula, aku tahu bahwa selama kamu hidup, kamu membuang-buang oksigen. Ketika kamu mati, kamu akan membuang-buang oksigen. Tanah. Jika Anda pergi ke surga, mereka akan menolak dan menolak Anda. Jika Anda pergi ke neraka, mereka semua akan meninggalkan dan membuang Anda. Anda, jangan bicara padaku. Aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun darimu. Jika tidak, orang akan mengira aku sedang berdebat dengan seekor babi. Aku tidak tahu bagaimana kamu memiliki begitu banyak keberanian untuk hidup. Lihat hidung babi bodohmu itu. Dengan wajah jelek seperti itu, kamu masih memiliki keberanian untuk berbicara dengan gadis-gadis? Ini hidung banteng. Bahkan jika Anda memiliki hidung banteng, saya yakin itu hidung paling jelek yang pernah dimiliki banteng. Tiba-tiba, saya sangat mengagumi orang tua Anda dan betapa beraninya mereka. Makhluk yang menjijikkan dan bahkan mengangkatmu terlepas dari sifat menjijikkanmu. Monyet, kamu, tolong jangan bicara tentang saya. Saya sangat baik, hanya saja saya sangat menyarankan Anda untuk bergegas dan bereinkarnasi dan memulai hidup Anda kembali. Di kehidupan Anda selanjutnya, Anda harus bercita-cita menjadi babi.
Itu akan menjadi beban lebih baik dari situasi Anda saat ini. Anda terlihat seperti campuran babi dan banteng, itu menghebohkan. Bajingan, kamu ingin mati? Pria berhidung banteng itu benar-benar marah saat dia mengepalkan tinjunya dan menyerang Suke. Seluruh area di dalam Lightning Pool tidak mengizinkan siapapun untuk menyerang. Tepat saat dia mengepalkan tinjunya dan mengaktifkan mantra, Lightning Pool terdekat menembakkan Lightning Snake ke arah pria berhidung banteng dengan kecepatan yang luar biasa sehingga tidak mungkin baginya untuk menghindar, memukulnya tepat di dada. Ledakan, pria berhidung banteng itu terbang jauh dan mendarat dengan berat di rumput. Seluruh tubuhnya hangus terbakar karena kekuatan serangan itu. Asap keluar dari tubuhnya dan dia benar-benar diam. Semua orang di sekitar tercengang. Mereka belum pernah melihat orang yang mampu memarahi dan mengutuk seseorang dengan kreativitas imajinatif seperti itu. Dia memarahi dengan penuh semangat, dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga lawannya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan satu kalimat pun. Hal ini menyebabkan pria berhidung banteng menjadi sangat marah sehingga dia kehilangan akal sehatnya dan benar-benar ingin bertarung di sini di dalam kolam petir. Akhirnya, dia terbunuh oleh mantra yang mengelilingi area ini. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 30 poin tindakan tangguh. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 30 poin tindakan tangguh. Sepertinya Suke saja sudah cukup untuk bertahan melawan ribuan musuh hanya dengan mulut busuknya saja. Dia melemparkan pelecehan verbal pada semua orang di sekitar ke titik di mana tidak ada yang berani berbicara balik kepadanya. Kita harus memanfaatkan waktu ini untuk menyerap pil penghindaran petir. Ayo, masing-masing dari kita harus minum 5 pil. Ketika besok tiba, kita akan bersenang-senang dengan kesengsaraan. Suke berbicara saat dia memaksakan 5 pil ke tangannya. Sulinger segera terkejut. Tidak, 1 pil saja sudah cukup. Jika tidak, kita tidak akan tepat waktu untuk ibadah kesengsaraan Guntur besok. Selain itu, 1 pil akan lebih dari cukup untuk menangani kesengsaraan. Saat dia selesai berbicara, dia kemudian mengambil 1 pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sisanya, dia kembali ke Suke. Apakah pil ini sangat sulit diserap? Suke tercengang dengan fakta ini. Ding! Karena kekuatan kultivasi tuan rumah telah disegel, kecepatan penyerapan telah sangat berkurang. Sekarang akan memakan waktu 9 jam untuk menyerap semua pil. Perhatikan bahwa karena tuan rumah telah menelan lebih banyak pil daripada batas keamanan, tuan rumah akan ditempatkan ke mode hibernasi sementara pil diserap untuk mencegah kerusakan. Mode hibernasi? Apa yang? Suara mendesing. Detik berikutnya, penglihatan Suke menjadi hitam dan dia tertidur lelap. Seiring berjalannya waktu, jumlah manusia iblis yang berkumpul mulai meningkat juga. Malam semakin dekat. Ketika Sulinger telah benar-benar menyerap pil penghindaran petir, langit sudah berserakan dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Dia kemudian menghela napas dalam-dalam dan menatap Suke yang ada di sampingnya. Suke tampak persis seperti sedang berkultivasi. Matanya tertutup rapat. Melihat ini, dia tersenyum. Raja Harimau ingin kamu menjadi orang pertama yang melewati kesengsaraanmu. Kamu harus melakukan ini sekali. Hari istirahat. Anjing hitam besar itu tersenyum, ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Kamu ingin aku menyeberangi kesengsaraan dulu? Kenapa harus aku? Sulinger berdeham. Itu karena adikmu Su Xiaoqi bersama kami sekarang. Begitu hari tiba, kamu harus menjadi orang pertama yang menyeberang. Selain itu, kamu hanya boleh menyeberangi kesengsaraanmu sendiri dan tidak boleh mengaktifkan kolam petir lainnya. Jika tidak, petik 2. Kamu berani. Sulinger tampak sangat marah. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh. Anjing hitam itu sepertinya dikejutkan oleh ledakannya dan tertawa gugup. Ibadah kesengsaraan Guntur belum dimulai. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jangan lupa, adik perempuanmu ada di tangan kami. Ketika dia selesai berbicara, anjing hitam itu kemudian berbalik dan mulai tertawa sekali lagi. Sulinger gemetar hebat karena marah, namun dia tidak bisa menyerangnya. Tak lama, beberapa tetua suku setan langit bergegas, wajah mereka dipenuhi amarah. Ratuku, kami telah ditipu. Ketika kami bergegas ke sini, kami disergap oleh 1000 suku setan. Xiaoqi, aku sudah tahu tentang ini. Setelah kesengsaraan, aku akan menemukan mereka dan membalas dendam. Sulinger menghembuskan napas saat dia mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya dan berbicara dengan lembut.
Dia melihat ke arah Suke, yang masih dalam kondisi kultivasi yang dalam. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak membangunkannya. Tak lama, langit mulai cerah. Ledakan. Waktu untuk ibadah kesengsaraan Guntur telah tiba. Sebuah petir mengiris melalui langit yang cerah tiba-tiba. Petir itu jatuh dan menghantam tanah di tengah 9 kolam petir. Hal ini menyebabkan banyak gelombang listrik terjalin satu sama lain dari masing-masing lightning pool. Arus listrik melayang tepat di atas kolam dan terhubung satu sama lain dan berdenyut dengan intensitas yang meningkat seolah-olah akan meledak setiap saat. Setelah beberapa saat, arus menjadi stabil dan membentuk satu altar besar yang mengapung di atas kolam. Setiap orang dari ras manusia iblis berkumpul di sekitar kolam dan mengangkat kepala mereka untuk melihat ke altar. Semua orang meledak dalam diskusi yang bersemangat, namun tidak ada yang bergerak untuk menyeberangi kesengsaraan terlebih dahulu. Semua orang hanya menonton dengan penuh harap. Sulinger memberikan ekspresi muram saat dia berbalik untuk menatap pria dengan ekor harimau yang panjang. Niat membunuh keluar dari tubuhnya. Aku akan melewati kesengsaraan dulu. Jaga Sun Wukong dengan baik. Karena altar sudah disiapkan, dia bisa mengaktifkannya dan menjadi orang pertama yang mencoba menyeberangi kesengsaraan. Setelah menginstruksikan tetua sukunya, dia mulai melayang ke udara saat dia mendekati altar. Ah, Ratuku. Beberapa tetua tahap bayi asli membeku karena terkejut. Mereka ingin menahannya tetapi mereka sudah terlambat. Apa yang terjadi? Mengapa dia ingin menjadi orang pertama? Altar masih sangat tidak stabil. Orang pertama yang pergi mungkin menderita kerusakan tambahan dari ketidakstabilan altar. Tidak layak untuk pergi duluan? Sialan, aku mengerti sekarang. Suku 1000 setan pasti telah menculik Xiaoqi untuk mengancam ratu kita. Sialan. Kita yang harus disalahkan karena begitu ceroboh. Beberapa dari mereka gelisah dan cemas. Semua orang yang berdiri di sekitar terkejut dengan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa orang pertama yang naik menuju altar dan menyeberangi kesengsaraan adalah Sulinger. Semua orang mulai mendiskusikan nasibnya saat Sulinger berdiri tepat di tengah altar. Dia memejamkan matanya dan menghirup udara dalam-dalam. Pada saat yang sama, dia mulai melepaskan tekanan di dalam tubuhnya saat dia mengaktifkan Tribulation. Ledakan. Sebuah petir setebal lengan melanda dari tinggi di atas, beberapa ribu kilometer di langit dan turun ke bawah. Pada saat yang sama, Suke yang tertidur lelap tiba-tiba terbangun. Begitu matanya terbuka, dia bisa melihat busur listrik mengalir di sekujur tubuhnya saat mereka saling menyetrum.